masih membahas Qasasul Anbiya, kisah satu di antara 25 nabi dan rasul, yakni Nabiullah Zulkifli alaihissalam. Siapa Zulkifli alaihissalam yang akan kita kisahkan ini? Karena Al-Quran tidak menyebutkan kisahnya, hanya menyebutkan isyaratnya di 2 ayat. Jadi kita akan membahas 2 ayat ini walaupun ayatnya pendek. Maka kita akan usahakan mengambil beberapa referensi dari kalangan ahli tafsir. Karena memang tidak ketemu kisah yang sahih, baik dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran. Memang hanya isyarat saja. Pertama dalam surah Al-Anbiya ayat ke-85. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kullun minas sabirin. Dan juga Ismail, kemudian Idris, kemudian Zulkifli. Semua orang-orang ini termasuk orang-orang yang sabar. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 nabi. Pertama Ismail, kedua Idris, dan ketiga Zulkifli. Dan diakhiri ayatnya kullun minas sabirin. Semuanya hamba-hamba Allah yang sabar. Kemudian ayat yang kedua dicantumkan dalam surah Shad ayat ke-48. Wazkur Ismaila wal Yasa'a wa Zulkifli wa kullun minal akhyar. Sebutkan wahai Muhammad tentang kisah Ismail, Ilyasa, kemudian Zulkifli. Semua adalah orang-orang pilihan. Di sini Allah gandengkan antara Ilyasa dengan Zulkifli. Nanti ada hubung kait antara Ilyasa dengan Zulkifli ini. Makanya disebutkan dalam satu redaksi ayat. Inilah 2 ayat yang menceritakan tentang kisah Zulkifli. Dan dalam 2 ayat ini Allah sebutkan 2 sifat. Pertama minas sabirin, bahwa Zulkifli termasuk hamba Allah yang sabar dan itulah sifat para nabi. Yang kedua minal muhtarin, mereka nabi-nabi pilihan. Tentu teman-teman ada keutamaannya kenapa mereka dipilih. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, ana akan sebutkan 2 hadis saja dan 1 kisah. Tapi masalahnya kedua hadis ini semuanya lemah, tidak ada yang sahih. Adapun 1 kisah ini adalah pendapat Imam Mujahid ketika mentafsirkan ayat yang bicara tentang Zulkifli. Tapi kita tahu siapa Imam Mujahid. Imam Mujahid seorang ulama tafsir. Artinya para ahli tafsir setelah Imam Mujahid kalau menceritakan tentang Zulkifli pasti mengacu kepada perkataan Imam Mujahid. Adapun Zulkifli sendiri memang menjadi bahan polemik para ulama. Sebenarnya siapa Zulkifli ini? Ada yang mengatakan Zulkifli adalah Ilyas ibn Yasin. Nabi Ilyas dengan Zulkifli itu satu nama sebenarnya. Nasabnya sampai kepada Nabi Harun. Ada yang mengatakan dia adalah Zakaria. Kenapa? Karena Nabi Zakaria itu mengkafil Maryam, makanya disebut Zulkifli. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Yusha ibn Nun. Tapi ada juga yang mengatakan, dan ini yang banyak dikuatkan, namanya adalah Bishr ibnu Ayyub. Kenapa? Karena ada kemiripan sifat. Ana udah jelaskan pada teman-teman tentang kisah Nabi Ayyub. Bagaimana kesabaran Ayyub yang luar biasa. Bayangkan, dia ditimpa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam musibah yang tidak kepikir orang bisa sabar. Hartanya habis, anaknya meninggal semua, dikasih penyakit belasan tahun. Dan Nabi Ayyub tidak pernah mengeluh. Sehingga ketika Ayyub Allah kembalikan nikmatnya, sebelumnya punya anak 12 meninggal. Akhirnya Allah ganti menjadi 26 anak, laki-laki dan perempuan. Lah salah satu anak Ayyub itu namanya adalah Bishr ibn Ayyub. Dan dialah yang melahirkan sifat-sifat kesabaran Ayyub. Makanya Allah katakan kullun minas sabirin. Jadi Zulkifli ini termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Ini yang banyak dikuatkan bahwa namanya itu adalah Bishr ibn Ayyub. Karena Zulkifli ini bukan nama, diambil dari Zu dan Al-Kifli. Zu itu artinya pemilik dalam bahasa Arab. Za, Zi, Zu dalam bahasa Arab artinya pemilik. Seperti Zulkarnain, pemilik 2 tanduk. Baik ikhwatal iman, jadi ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan Zulkifli itu orang soleh yang mengkafil seluruh kaumnya, yakni dengan memberikan kebutuhan dan hajat mereka, kemudian memberikan hukum keadilan kepada masyarakatnya. Sejak itulah disebut Zulkifli. Tetapi pendapat yang kuat, wallahu alam, sebagian disebutkan Al-Imam Ar-Razi dalam tafsirnya bahwa Zulkifli adalah seorang nabi. Kenapa? Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Zulkifli itu di dalam surat apa? Surat Al-Anbiya. Apa arti Al-Anbiya?
artinya adalah para nabi. Makanya Imam Ar-Razi mengatakan Zulkifli seorang nabi karena dicantumkan dalam teks surah Al-Anbiya, menceritakan tentang kisah-kisah para nabi. Maka Zulkifli adalah satu di antara 25 nabi dan rasul. Baik, ada beberapa kisah yang dicantumkan. Pertama, kisah dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini seorang rahib Nasrani yang masuk Islam di zaman Umar bin Khattab, sehingga dia banyak menceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat. Karena dulunya mantan pendeta Nasrani kan, jadi memang dia lebih faham tentang kisah-kisah Israiliyat. Jadi Ka'ab al-Ahbar ini mengatakan, kana fi bani Israel malikun kafirun famarra bi biladihi rajulun salihun. Dahulu di zaman Bani Israel ada raja kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian seorang laki-laki soleh sedang safar. Pas kebetulan dia safar lewat di tempat raja kafir itu. Kemudian orang soleh ini mengatakan, demi Allah, saya tidak akan keluar dari daerah ini sampai kutawarkan Islam kepada raja itu. Akhirnya kemudian dia pun menawarkan keislaman kepada raja itu. Mereka pun berdialog, dan kata raja ini, kalau aku masuk ke agamamu, kira-kira apa balasannya? Maka orang soleh ini mengatakan al-jannah, surga. Kemudian dia menyebutkan tentang sifat-sifat surga. Allah takdirkan, akhirnya raja ini masuk Islam. Raja ini dengan sebab dakwahnya orang soleh ini akhirnya masuk Islam. Kemudian raja ini mengatakan, kalau aku masuk ke agamamu, maka aku akan masuk surga. Siapa yang akan menjamin aku masuk surga? Maka orang soleh ini mengatakan, Ana akan menjaminmu. Maka setelah raja ini punya keyakinan, maka raja ini pun baik keislamannya, kemudian taat kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian raja ini, dia pun meninggal. Si raja meninggal. Ketika meninggal, raja itu dikubur. Kemudian tiba-tiba kuburannya terbelah. Kemudian tangannya naik ke atas, tangannya keluar dari kuburannya. Kemudian tiba-tiba ada cahaya dari dalam kuburan itu. Kemudian ada suara yang mengatakan, Innallaha qad ghafara li. Rupanya raja dalam kuburan itu mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosaku, wa adkhala bil jannah, dan Allah masukkan aku ke dalam surga. Kemudian ketika ada keajaiban dari sang raja itu bahwa dia bicara masuk surga, maka semua rakyatnya menghampiri orang soleh itu. Kemudian semua rakyatnya masuk Islam. Lah sejak itulah ketika mereka semua masuk Islam dan dia bisa menjamin raja itu masuk surga, maka orang-orang pun mengatakan Zulkifli. Karena apa? Karena dia menjamin raja itu masuk surga, maka sejak itu disebut Zulkifli. Ini kisah disebutkan oleh Ka'ab al-Ahbar. Ini satu kisah. Kemudian kisah yang lain dijelaskan, disebut Zulkifli itu. Ahli tarik mengatakan karena dia betul-betul menjalankan perintah Allah Azza wa Jal dan dia sempurnakan ketaatannya kepada Allah. Sejak itulah kemudian dia disebut Zulkifli. Kenapa? Karena satu, Zulkifli itu dikenal tidak berhenti sholat malam. Yang kedua, dikenal tidak berhenti puasa sunnah. Dan yang ketiga, ini yang paling hebat, tidak dikenal marah. Zulkifli bagaimanapun caranya tidak pernah marah. Inilah sifat yang dimiliki Zulkifli yang tidak ada pada nabi-nabi yang lainnya. Dia tidak pernah marah. Sebagaimana sabda Rasul mengatakan, orang yang kuat itu bukan ahli gulat, tetapi orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika emosi atau marah. Makanya Rasul mengatakan, La taghdab, la taghdab, la taghdab, faroddada miraron la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, dan begitu seterusnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada juga yang mengatakan bahwa di zaman Zulkifli itu banyak para nabi dibunuh Bani Israel. Sampai pernah dalam satu hari itu ada 400 nabi mau dibunuh. 300 dibantai habis sama Bani Israel. Yang 100-nya sembunyi di rumah seorang laki-laki yang soleh. Akhirnya 100 nabi yang sembunyi ini, orang soleh inilah yang kemudian mengkafirnya, ngasih makan, ngasih minum, ngasih tempat, diselamatkan dari Bani Israel. Maka sejak itulah karena dia mengkafir para nabi, maka dia disebut Zulkifli. Ada juga yang mengatakan seperti itu karena orang Yahudi dan ma'ruf di zaman itu, fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Sebagian mereka mendustakan para nabi, sebagian mereka membunuh para nabi. Yang jelas bahwa ada dua hadis yang akan kita jelaskan dan satu kisah. Hadis yang pertama,
Hadis ini disebutkan riwayatnya dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasul bersabda, di zaman Bani Israel, kata Abdullah ibn Umar, ada orang namanya Al-Kiflu. Dalam riwayat, seorang laki-laki disebut dengan Zulkifli, orang yang tidak takut dosa. Kemudian suatu hari, dia suka dengan seorang wanita. Fa'atathu imro'atun fa'atoha sittina dinarun. Dia suka dengan seorang gadis. Gadis ini gadis baik-baik, gadis perawan, tidak pernah berzina. Gadis baik-baik diajak berzina, kemudian dijanjikan akan diberikan sittina dinarun, 60 dinar. 60 dinar di zaman itu besar. Untuk apa? Supaya dia bisa menggauli wanita itu. Akhirnya, karena wanita itu kelilit hutang, maka terpaksa wanita itu mau berzina dengan Al-Kiflu atau Zulkifli ini. Ketika betul-betul hampir berzina, sudah membuka aurat semuanya, apa yang terjadi? Maka tiba-tiba wanita itu ketakutan, kemudian dia menangis. Faqala, maka Zulkifli mengatakan, apa yang membuat Anda menangis? Apakah kau membenciku? Wanita itu mengatakan, la, tidak, aku tidak membencimu. Walakinnahu, akan tetapi kata wanita ini, aku tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya. Kenapa aku mau berzina denganmu? Karena aku menginginkan 60 dinar itu untuk menyelesaikan masalahku. Maka ketika mendengar hal ini, Zulkifli mengatakan, sebelumnya engkau tidak pernah melakukan ini dan karena itu engkau melakukannya. Kalau begitu, izhabi fahiyalak, pergilah, ambil uang ini dan jangan pernah kembali. Dia pun tidak jadi berzina. Kemudian dia termenung sendirian. Setelah termenung sendirian, dia tahu dia banyak dosanya. Langsung dia mengatakan, wallahi la a'sillaha ba'daha abada. Setelah peristiwa ini, kata Zulkifli, aku tidak akan maksiat selamanya. Maka setelah dia bertobat dan janji tidak akan melakukan kemaksiatan, Allah takdirkan meninggal Zulkifli pada malam itu. Maka setelah dia meninggal, tiba-tiba ada tulisan depan rumahnya, Allah sudah mengampuni orang namanya Al-Kiflu. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi. Tetapi sayang, hadis ini lemah. Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala melemahkannya. Walaupun sekali lagi Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih, Imam Hakim juga sama, dan juga Imam Az-Zahabi menyepakatinya. Tapi Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini tidak sahih. Ulama berselisih, ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Jadi anggaplah hadis ini sahih. Maka kata para ulama, mustahil yang dimaksud Zulkifli dalam hadis ini adalah nabi yang sedang kita bicarakan. Tidak mungkin seorang nabi tidak laku dosa, tidak mungkin. Boleh jadi di sini ada kemiripan nama saja, kata para ulama. Jadi ini satu riwayat. Riwayat yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dari Abi Musa dan Mujahid setelah Qatadah. Berkata Umar ibn Abdurrahman ibn Haris, qala Abu Musa berkata dari Nabi SAW, inna Zulkifli lam yakun nabiyyan. Sesungguhnya Zulkifli bukanlah nabi, tapi dia seorang hamba yang soleh. Dia menggantikan posisi orang soleh saat kematiannya. Jadi ada orang soleh yang setiap malam sholat 100 kali. Kemudian orang soleh ini meninggal dan berwasiat kepada anak muda, gantikan posisiku. Maka anak muda ini menggantikan posisi orang soleh. Sejak itulah Allah mengangkat derajatnya dan disebut dia dengan Zulkifli, karena mewakili ibadahnya orang soleh sebelumnya. Ini riwayat yang kedua. Tapi sayang, kedua hadis ini semua lemah. Dua hadis ini tidak sahih. Tapi yang terakhir yang menarik saya ingin ceritakan adalah apa yang dikatakan Imam Mujahid ketika bercerita tentang siapa Zulkifli ini. Al-Imam Mujahid yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, kemudian juga Ibnu Abi Hatim dari jalan Daud ibn Abi Hindi. Dari Mujahid dia mengatakan, dahulu Nabi Ilyasa. Maka di sini nyambung. Tadi kan dalam surah Shad, di situ Allah sebutkan Ilyasa dengan Zulkifli. Wazkur Ismaila wal Yasa'a wa Zulkifli. Disebutkan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Karena kalau kita cerita Zulkifli tidak lepas dari Ilyasa. Walaupun Ilyasa punya kisah sendiri, nanti kita akan ceritakan insya Allah. Tapi masalahnya, dahulu kata Imam Mujahid,
Nabi Ilyasa ini karena sudah tua, sudah rentah, Allah Azza wa Jal menghabarkan bahwa telah dekat kematiannya. Sehingga Ilyasa mencari orang yang akan bisa meneruskan keinginannya, cita-citanya. Akhirnya dikumpulkan semua Bani Israel oleh Ilyasa alaihissalam. Kemudian kata Ilyasa, "Man yataqabali, siapa yang bisa menggantikan aku bisalasin dalam 3 perkara, akan kujadikan dia pengganti posisiku, yaitu memimpin Bani Israel, menjadi seorang raja, dan dia menjadi nabi." Tentu anak-anak muda datang dari mana-mana ingin menggantikan posisi Ilyasa. Ketika semua Bani Israel ini sudah berkumpul, maka Ilyasa mengatakan 3 syarat agar bisa menggantikannya. Apa itu? Pertama, jangan pernah meninggalkan sholat malam. Tidak boleh meninggalkan sholat malam. Setiap malam sholat. Yang kedua, kalau siang jangan meninggalkan puasa sunnah. Jadi siangnya puasa, malamnya sholat malam. Bayangkan, gimana caranya? Kapan tidurnya? Kemudian syarat yang ketiga, ini yang paling berat. Wa alla taghdab, jangan marah. Ketika memutuskan sebuah urusan atau kesehariannya, jangan pernah marah. Siapa yang bisa melakukan 3 perkara ini, dialah yang akan menggantikan aku. Dengar syarat ini, akhirnya anak muda Bani Israel mundur pelan-pelan. Tiba-tiba ada satu anak muda soleh. Dia mengatakan, "Ana siap untuk mengerjakan 3 perkara itu." Akhirnya kemudian anak muda yang soleh ini mulailah dia mengikuti jejak Ilyasa. Malam tidak pernah tinggal sholat, siang tidak pernah tinggal puasa, dan dia berusaha untuk tidak marah. Terus dia lakukan berhari-hari seperti itu. Akhirnya hasadlah iblis kepada pemuda soleh ini. Karena hasadnya iblis ini, akhirnya iblis mengerahkan seluruh bala tentaranya. Buat dia tidak sholat malam, buat dia tidak puasa, minimalnya buat dia emosi biar dia gagal. Digoda dengan berbagai macam godaan, tetap saja sholat malam, tetap saja puasa. Dan anehnya, pemuda ini tidak bisa dibuat emosi, tidak bisa dia marah. Marahlah iblis sama anak buahnya. Tidak becus kalian ini. Akhirnya iblis sendiri yang turun tangan. Penasaran iblis, masa goda anak muda saja tidak becus? Jadi ikhwatal iman, anak muda ini karena sudah menggantikan posisi Ilyasa. Jadi Ilyasa, dia hanya duduk istirahat memperhatikan anak muda itu saja. Akhirnya iblis pun datang di saat Kailulah. Kailulah itu sunnah tidur siang mendekati waktu zuhur. Tidurnya cuma sebentar, 5-15 menit. Jadi datanglah si iblis ini di saat Kailulah. Itulah satu-satunya waktu bagi anak muda ini istirahat. Kenapa? Karena malam dia tidak tidur, dia sholat malam terus. Nanti paginya dia puasa lagi. Jadi waktu tidur dia itu adalah ketika Kailulah. Jadi iblis datang di waktu ketika dia ini istirahat. Datanglah iblis kemudian mengetuk pintunya. "Bangun pemuda ini." "Siapa?" "Ana Syekhul Azuz, saya ini orang tua." Jadi iblis ini menjelma menjadi orang tua yang sangat rentah sekali. Kemudian dia mengatakan kepada pemuda soleh ini, "Wahai anak muda, aku ini kakek yang dizolimi kaumku. Mereka menzolimiku begini-begini, tolonglah. Bisa ndak kau keluar sebentar, kemudian selesaikan urusanku?" Kata anak muda ini, "Ndak bisa kek, ini adalah waktu istirahat saya. Saya tidak bisa, besok saja, dijanjikan besok. Karena ini waktu istirahat masalahnya. Kalau ndak hari itu, kapan lagi mau tidur?" Tetapi akhirnya diganggu, hari itu pemuda itu tidak istirahat. Kemudian keesokan harinya, pemuda ini datang ke majelis taklim, mau menyelesaikan urusan si kakek tadi. Rupanya, iblis yang menjelma jadi kakek ini tidak datang. Karena tidak datang, pulanglah pemuda ini ke rumahnya. Ketika di Kailulah hari kedua, rupanya datang lagi kakek tadi, ketuk pintu lagi. Bayangkan, waktu istirahat kedua, dia belum tidur tuh 1 hari. Hari kedua, belum tidur lagi. Pas mau istirahat di jam-jam Kailulah, diketuk pula pintu itu, rupanya kakek itu lagi. Kemudian anak ini mengatakan, "Wahai kakek, anak kan udah ngomong, besok kita selesaikan urusanmu. Tapi kenapa kau tak datang tadi?" Kakek ini pun beri alasan begini. Akhirnya kemudian dia pun disibukkan dengan kakek itu dan tak istirahat lagi. Bayangkan, sudah 2 hari tidak tidur. Pas hari ketiga, namanya manusiawi, 3 hari tidak tidur, kan bisa tumbang. Sementara dia syaratnya tidak boleh meninggalkan sholat malam, tidak boleh meninggalkan puasa sunnah. Kalau sampai tumbang, kan gagal akhirnya ujiannya. Hari ketiga,
dia ngomong sama keluarganya, "Nanti kalau kakek itu datang lagi, jangan kasih dia masuk. Kunci dari dalam," katanya. "Ini adalah saat istirahatku. Kapan lagi aku akan istirahat?" "Baiklah," kata keluarganya, akhirnya dikunci dari dalam. Tidak ada satupun orang yang bisa masuk. Maka apa yang terjadi? Subhanallah, ketika hampir mau tidur, rupanya diketok lagi pintu itu. Ketika matanya terbuka, kaget dia. Rupanya dia ngetuk dari dalam. Iblis itu udah masuk terus ngetuk dari dalam. Kagetlah pemuda ini dan akhirnya dia tahu ini bukan orang, ini pasti syaitan. Kemudian dia mengatakan, "Anta syaitan, pasti kau setan. Anta iblis, pasti kau iblis," katanya. "Kenapa kau ganggu aku?" Kemudian iblis ini mengatakan, "Ya anak iblis, karena aku hendak menyesatkan engkau supaya engkau tidak sholat malam. Yang kedua, aku akan melemahkan engkau supaya engkau tidak puasa sunnah. Dan aku akan membuat engkau emosi agar kau marah. Tapi ternyata kau tak bisa digoda," kata si iblis. "Tidak tidur 2 hari kau masih bisa sholat malam. Tidak tidur 2 hari kau masih bisa puasa sunnah. Bahkan kau tidak marah sedikit pun." "Aku nyerah," kata iblis, "angkat bendera putih." Setelah itu, pergilah iblis. Sejak itulah dia dikenal dengan Zulkifli. Kenapa? Karena takafal mengganti posisi Ilyasa. Dia sanggup melaksanakan sholat malam, puasa sunnah, dan hebatnya dia tidak marah sampai Raja Iblis turun tangan. Bayangkan, sejak itu disebut Zulkifli. Inilah kisah yang banyak disebutkan oleh ahli tafsir. Salah satunya juga Imam Ibnu Katsir, At-Tabari, dan ahli tafsir yang lain. Kalau cerita Zulkifli itu pasti mengambil kisahnya Imam Mujahid. Tapi sekali lagi, tidak ada yang sahih. Walaupun Imam Mujahid menyebutkan ini pun secara sanadnya juga tidak jelas. Intinya bahwa Al-Quran hanya mengisyaratkan 2 ayat itu saja. Dan kisahnya ini kan hanya sekedar pengetahuan. Kebanyakan kisah-kisah Zulkifli ini diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Bahkan orang-orang Yahudi dalam perjanjian lama Taurat, mereka menganggap bahwa Zulkifli itu bukan Bishr, tetapi namanya Hazkiel. Kata orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu. Wallahu alam, inilah diantara kisah singkat daripada Zulkifli. Adapun tentang di mana letak kematian Zulkifli, karena kan Zulkifli ini diutus ke negeri Syam. Ada yang mengatakan diutus ke negeri Iran, ada yang mengatakan ke Irak. Wallahu alam, kalau memang dia adalah putra daripada Ayyub, berarti dia diutus di negeri Syam. Adapun kuburannya memang tidak ada yang jelas. Nabi-nabi itu tidak ada yang jelas kuburannya di mana. Jadi memang tidak jelas, ada yang mengatakan dia dikubur di Palestina, ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan di Syam. Wallahu alam, al-ilmu indallahi azza wa jal. Inilah diantara kisah Nabi Zulkifli, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.